sebelum kami memulai perbincangan, kita sudah terhubung dengan pengamat olahraga Mas Budiarto Sambasi. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Mas Budiarto, bagaimana komentar Anda soal Asian Games ini akan dimulai hari ini sampai 2 September? Anda melihat dengan berbagai persiapannya ini sudah matang, sudah solid, dan sudah ready kita? Seharusnya sudah, walaupun ada beberapa ketidaksempurnaan sampai hari-hari terakhir, misalnya soal karcis tiket upacara pembukaan, ya, itu juga agak memalukan sebetulnya. Tapi saya kira memang antusiasme publik jauh lebih besar daripada seluruh kelemahan-kelemahan yang diperlihatkan oleh Inasgok. Jadi saya optimistis nanti malam semuanya akan berjalan lancar, sukses, karena kita menikmati tontonan yang spektakuler. Ya. Mas Budiarto, sempat juga menjadi kekhawatiran bahwa sepertinya Asian Games ini kurang tersosialisasi sehingga masyarakat itu kurang well informed dan kurang berpartisipasi. Anda melihat sudah berbeda dalam beberapa minggu terakhir ini atau sebenarnya masih harus ditingkatkan? Saya kira yang namanya kesadaran masyarakat memang dari awal kurang. Sosialisasi juga kurang. Itu dikritisi sendiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, ya. Gaungnya kurang. Itu memang sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah, tapi sekali lagi memang pengetahuan masyarakat tentang pesta olahraga Asia ini juga masih terbatas, ya. Kita terlalu biasa dengan SEA Games Asia Tenggara. Ya. Jadi kita terakhir kan udah 56 tahun lalu, tahun 62 menjadi tuan rumah. Jadi ya memang begitulah kondisinya. Ya, tapi ini semoga lancar ya. Kalau Mas Budiarto melihat kesiapan tim nasional kita yang akan bertanding seperti apa? Nah, ini yang pertanyaan yang paling menarik sebetulnya menurut saya. Memang target kita 16 sampai 22 medali emas itu cukup realistis lah untuk masuk urutan 10 besar, ya. Masalahnya kalau gagal, karena ada kemungkinan seperti itu, maka publik akan, ya, komennya nanti agak sinis, ya. Untuk apa jadi tuan rumah menghabiskan dana 6, sekian triliun tapi terlempar dari 10 besar urutan sama dengan yang lalu-lalu, biasanya di urutan 15, 16 begitu. Tapi kalau misalnya dari persiapan yang ada, meraih medali emas yang 16 sampai 22 ini, Anda melihatnya masuk akal dan tim kita siap atau tidak, Pak? Di luar berbagai ada keraguan begitu. Cukup realistis karena dari cabang-cabang yang diharapkan bisa merebut emas dalam uji coba atau dalam pertandingan internasional seperti jet ski, panjat tebing, bridge, banyak lah, ya. Itu menunjukkan sukses cukup bagus merebut gelar juara atau merebut medali emas di berbagai event di luar negeri. Jadi cukup realistis lah. Ya. Kalau Mas Budiarto boleh tanpa mendahului gitu, ya. Tapi kira-kira cabang-cabang yang bisa jadi unggulan dan memenangkan medali emas apa saja menurut Anda? Iya, cabang-cabang sayangnya yang non-olimpiade. Jadi kita memang, ya, itu tadi, ya, terbatas pada cabang-cabang non-olimpiade seperti panjat tebing, bridge. Ada mungkin cabang olimpiade dari angkat besi, mudah-mudahan kita dapat. Dari bulu tangkis, ya, bisa 1-2 emas lah, ya. Mungkin dari atletik bisa mempertahankan 1 emas, dari lompat jauh, ya, Maria Londa. Jadi ada kesempatan sedikit di cabang-cabang olimpiade, tapi lebih banyak kesempatan untuk merebut emas di cabang-cabang non-olimpiade. Dan angka 22 itu nggak mati. Tiba-tiba kita bisa, atlet-atlet kita kesehatanan istilahnya, ya, bisa menyapu bersih di bulu tangkis misalkan, bisa aja di atas 22 emas. Ya. Mungkin ini singkat saja Mas Budiarto, mungkin Anda bisa simpulkan kalau indikator atau faktor penyumbang sehingga untuk keberhasilan atau kegagalan tim-tim kita ini apa saja? Apakah dari pelatihnya, jangka waktu pelatihannya, atau atletnya, apa Anda melihatnya?
akhirnya kalau menurut saya memang yang namanya organisasi atau ya itu ya cabur memang selama ini kurang menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Kita selalu kalah di berbagai ajang, dan bukan itu saja, semua pengurus ini jarang melakukan tugas misalnya kejurnas, kejuaraan tahunan ya. Jadi memang prestasi kita selalu terpuruk. Sudah seperempat abad terakhir ini kita nggak punya gigi lagi, bahkan di tingkatan SEA Games. Selalu terpuruk ke urutan 4 atau 5, memang buruk prestasi kita. Nah ini sekarang uji coba, apakah kita bisa naik lagi, bangkit lagi. Oke. Baik, kita lihat bagaimana prosesnya selama 2 minggu ke depan. Terima kasih Mas Budiarto Sambasi, pengamat olahraga, sudah bergabung bersama Editorial Media Indonesia. Sama-sama, saya ingin ke Mas Jaka. Mas Jaka, tadi ada estimasi ini sekitar harapannya 16-22. Anda lihatnya realistis atau tidak? Ya, kalau kita berkaca pada penampilan tim kita di Asian Games sebelumnya agak berat ya. Di Incheon itu kita di posisi 17. Kita hanya mampu membawa pulang 4 medali emas, 5 perak, 11 perunggu. Bahkan raihan kita itu jauh lebih sedikit dibandingkan Thailand yang ketika itu berada di peringkat 6 kalau tidak salah dengan 12 emas. Dengan Malaysia dan Singapura pun kita kalah. Artinya bahwa tugas yang diemban para atlet kita itu sangat besar untuk mewujudkan target 10 besar. Tetapi bukan berarti peluang sudah tertutup. Kalau tadi Mas Bas katakan realistis dengan 22 emas, saya pikir masih ada peluang, cuman perlu perjuangan ekstra keras. Dan peluang itu salah satunya ya karena kita sebagai tuan rumah kan punya hak prerogatif untuk mengusulkan beberapa cabang yang andalan kita, seperti kan paling nggak ada 4 cabang yang bisa kita harapkan untuk sebagai penyumbang medali. Ada para layang, ada pencak silat, ada bridge, wusu dan segala macam yang sebenarnya di Asian Games sebelumnya juga dipertandingkan. Jet ski pun juga menjadi salah satu andalan, targetnya 2 emas. Pencak silat juga 2 emas, para layang juga panjat tebing juga. Artinya bahwa peluang untuk mendapatkan paling tidak, kalau saya melihatnya paling tidak 15 emas itu sudah bisa ke 10 besar. Karena untuk di Incheon itu peringkat 10 itu Qatar kalau tidak salah itu hanya mendapatkan 10 medali emas. Tetapi kalau lebih dari 15 medali emas ya kita tentu sangat bergembira. Artinya bahwa target memang tidak gampang untuk direalisasikan, tetapi bukan berarti tidak ada peluang untuk mewujudkan. Dan saya pikir para atlet kita sudah siap tempur, mereka sudah melakukan persiapan yang begitu matang, mereka sudah melakukan tryout di mana-mana, melakukan pemusatan latihan. Jadi tinggal semangat bertanding di lapangan yang akan menentukan. Dan jangan salah, kita juga bisa berharap pada posisi kita sebagai tuan rumah. Tentu saja dukungan penonton, dukungan supporter itu akan sangat membantu melipat gandakan semangat para atlet, dan kita berharap semuanya akan berjalan di jalur yang benar. Kita sukses sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara, sukses juga dalam mendulang prestasi. Dan prestasi yang harus kita tekankan menurut saya adalah kita harus mendapatkan prestasi sebaik-baiknya dengan usaha terbaik, tetapi dengan cara yang baik. Saya pikir kita tidak bisa hanya karena semata-mata untuk mengumpulkan medali emas, karena sebagai tuan rumah kita terus melakukan kecurangan-kecurangan. Saya pikir itu tidak fair dan harus kita tinggalkan niat seperti itu. Itu yang paling penting, bahwa semangat sportivitas ini yang harus dikedepankan, karena ini adalah ajang olahraga penuh dengan sportivitas. Nah, kita akan bahas lagi sebenarnya kalau dari berbagai elemen begitu dari segi pelatih, kemampuan atlet dan lain sebagainya, apa sebenarnya yang bisa membuat kita semakin optimistis bahwa kita akan bisa masuk ke 10 besar. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama Editorial Media Indonesia. Pemirsa, langsung saja kami akan menyapa penelpon. Yang pertama, Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Selamat pagi, Pak Tasrik. Selamat pagi, Mbak Vina. Selamat pagi, Bang Jaka. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia yang ke-73. Yang kedua, kita merasa bangga dan bersyukur bahwa pada tahun ini kita menjadi tuan rumah Asian Games. Dan kita berharap dengan pelaksanaan ini ada 2 yang harus kita jaga. Yang pertama, kita menjadi tuan rumah